bukan pedagang agama, pedagang ketengan lagi. Kalau pedagang agama yang punya pondok lah, jadi kualitas mutu produk yang dijualnya itu baku, jelas, karena nggak mungkin orang lari ninggalin pondok. Nah kalau pondok nggak punya, musola nggak punya, ini nggak punya, tiba-tiba jadi ustadz dadaan, apalagi yang mu'alaf baru berapa hari terus ngakunya jadi ustadz, jadi ini, ya repot. Oh yang ngaji bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun aja masih belum paham tentang agama. Ini baru mu'alaf, baru masuk Islam, terus diundang ceramah. Yang bodoh itu yang ngundang. Apalagi ada semacam kayak seperti Rocky Gerung, bergelar profesor, ateis lagi, diundang ceramah di masjid, diteriaki takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, dia ngaku ateis, tidak beragama, diundang masuk masjid kayak wali aja. Disuruh nyeramai orang Islam, lo piye? Ini sudah keblinger semua ini. Coba carilah kiai-kiai banyak. Kalau mau cari Habib yang hebat, datang ke Habib Lutfi. Habib Lutfi itu tidak pernah mengatakan dirinya Habib atau apa. Dan dia nasionalis, tetap cinta tanah air. Rela memakai peci dengan pita merah putih. Kalau mau kiai Jawa, datang ke Kiai Mustafa Bisri. Adiknya Gus Khalil Bisri, putranya Kiai Bisri Mustafa, pamannya Gus Yakut yang Menteri Agama itu. Banyak kok ulama-ulama NU yang potongannya ngijak tembelek ndak pendeng, jalan nunduk gitu, sederhana. Karena apa? Memang qanaah. Sudah memandang dunia ini sudah nggak ada artinya. Karena tidak mungkin memang mendekati Allah tetapi masih mencintai keduniaan, tidak mungkin. Maka coba ulama-ulama NU yang sepuh-sepuh punya pesantren, tiap hari cuman ngajar, tidak bekerja, ngajar, mengedekke, minterke, nyerdaske anaknya orang lain, bahkan kadang-kadang tanpa bayar. Ini kekeramatan, ini istiqomah. Dilakukan bertahun-tahun, tidak ada gajinya. Beda dengan pendeta yang ada gajinya atau pastor. Kiai nggak ada gajinya. Dan tetap di dalam dadanya pasti nasionalis sejati. Karena apa? Karena Kiai NU lah yang membidani Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ngaji yang bener gitu loh. Jangan ustadz-ustadz yang cuman modal jenggot saja, jenggot 13 diisi kan malah kayak tepek kong. Ya, kalau memang jenggotnya banyak, tebel gitu diisi, diingu, enggak apa-apa. Nyelentir begini. Terus meninggalkan budayanya, tradisi nusantaranya. Pakai kupluk tugelan BH, kayak tugelan BH gitu. Lah, pakai ini tradisi Singosari, tradisi Majapahit yang melahirkan Wali Songo. Tetap beriman teguh. Jadi kalau sampean mau hijrah, ya segera bikin paspor, atau nggak usah pergi dari Indonesia, itu namanya hijrah. Loh gitu loh. Ini hijrah yang apa? Kontekstual hijrahnya itu apa? Dari keburukan menjadi kebaikan gitu. Itu bukan hijrah, itu kewajiban bahwa seseorang ketika sudah berbuat salah lalu kemudian bertobat, melakukan membaca istighfar sekurang-kurangnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah setiap hari membaca 70 kali kalimat tobat. Kalian baca istighfar aja nggak pernah. Tapi hijrah. Rasulullah mentobati mulutnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kenapa? Karena dari mulut yang manis ini bisa melahirkan luka tak terobati bagi yang lain.
Kalau mulutmu tiba-tiba mengatakan kofar kafir kepada orang karena kalian sudah menganggap hijrah, apalagi itu ada bintang film atau artis yang ngomong bagaimana kalau Indonesia ini ditutup pintu surganya. Loh, kamu ini berarti melaknati orang dong. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau engkau mengandai-andai bahwa orang Indonesia tertutup surganya gara-gara tidak melaksanakan haji, dan itu karena kemauan pemerintah Arab Saudi yang menutup, berarti engkau melaknat 270 juta orang Indonesia yang beragama Islam, atau sekurang-kurangnya melaknat orang NU 107 juta. Kalau engkau melaknat, maka ada 4 malaikat melaknatmu juga. Kalau engkau mendoakan rakyat bangsa Indonesia apapun ras, suku, bangsa dan agamanya, maka ada 4 malaikat mendoakanmu. Maka jangan karena namamu Untung kamu jadi buntung nanti. Namanya Untung ngomongnya ngawur karena sudah merasa berhijrah, golek guru ra celto, sanate ra cetha. Emangnya surga kamu buat main-main itu? Kamu koncone Gusti Allah apa? Apa pernah jadi malaikat? Apa pernah mendapatkan beselit makelar surga sehingga kamu enteng saja mempermainkan surga dan neraka itu? Dari dasar apa engkau itu mengatakan begitu? Haji itu memang wajib, rukun Islam yang kelima, tetapi lebih mulia lagi engkau tidak berangkat haji ketika tetanggamu kebakaran, rumahnya habis, dan biaya hajimu engkau berikan kepada dia. Engkau tidak berangkat haji, tetapi engkau bantu anak yatim yang kelaparan itu. Sebagai sebab karena anak yatim itu mendapatkan bala dan bencana yang tidak tertolong, hanya engkau yang bisa menolong dengan uangmu. Ini yang dilakukan oleh sahabat Nabi namanya Uwais Al-Qarni. Sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, untungnya kok ada satu jamaah haji yang engkau ridhoi dan engkau terima hajinya. Lalu ada sahabatnya Nabi mengatakan, ya Nabi, siapa? Uwais Al-Qarni. Loh, bukannya Uwais Al-Qarni tidak berangkat haji? Iya. Ongkos hajinya diberikan tetangganya yang rumahnya kebakaran. Kok sampai kemudian bahwa haji itu manistato ilaihi sabila. Kalau mampu, kalimat mampu ini bisa karena aturan negaranya yang didatengin tidak bersedia karena ada COVID atau ada balak bencana. Mampu, aturan mampu ini juga karena ada kendaraannya, ada kapal penerbangnya atau kapal lautnya. Aturan mampu ini karena ada kesehatan, bisa menjalankan perjalanan jauh ini apa tidak, karena di sana peribadatan yang berat. Anda pernah haji apa belum? Pada saat haji pada bulan-bulan yang September yang panas-panas begitu, bagaimana sengsaranya kalau orang tua-tua, apalagi yang sedang sakit. Mampu ini juga kalau perjalanannya, pesawatannya tidak terjadi apa-apa. Jadi mampu ini macam-macam. Buat mainan itu mbok jangan begitu. Gurumu siapa? Pengertian hijrahmu itu kamu terima dari siapa? Dari kata ini aja sudah nggak benar. Sudahlah artis, engkau menghibur orang, orangnya suka, kamu dapat pahala. Jangan aneh-aneh lah. Kamu ini jenis ikan yang hidupnya harus di air. Jangan ikan kemudian meloncat di kasur, kemudian karena ketemu sama anak yang punya rumah diselimuti, tidak bisa lagi kembali ke air, ya modar lah. Malah mati kamu. Coba belajar dulu hijrah itu apa. Dan jangan gampang memberi statement kalau engkau tidak paham. Ingat ya, untuk urusan surga, seorang pelacur memberi minum anjing. Pelacur itu profesi yang hina, anjing itu
yang najis, yang kata teman-temanmu itu ada anjing lewat malah ditabrak oleh pendeta siapa itu? Hah? Ku tabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya ini. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali depan. Tetapi ruh, jiwa, belas kasih ar-Rahmannya Allah ada di hati pelacur itu, sehingga dia korbankan sepatunya untuk mengambil air dan diminumkan kepada anjing, padahal dia sudah kehausan juga. Karena sebab ini diterima tobatnya dan surga. Anda paham nggak cerita yang begini? Imam Ghazali bertemu dengan Allah dalam mimpinya. Hanya gara-gara seekor lalat yang menjijikkan. Lalat, tahu nggak lalat? Nempel di pena Imam Ghazali ketika dia sedang menulis Ihya. Dibiarkan lalat itu meminum tinta sampai kenyang dan terbang lagi. Nyawa lalatnya terselamatkan. Hanya gara-gara lalat bisa mimpi bertemu dengan Al-Khaliq. Bahkan kucing membuat seorang Sayyidina Ali terlambat sholat subuh karena menolong kucing dari kedinginan. Lalu ketika mau kembali ke masjid, tidak mau melewati orang tua Yahudi yang berjalan tunuk, sehingga Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril, rukuknya sholat subuh lama banget. Karena apa? Karena menunggu Sayyidina Ali. Lu Islam itu demikian indahnya. Bahkan di Lauhul Mahfud itu ada tulisan Innallaha ghafurur rahim. Kemarahan Allah itu kalah dengan pengampunannya Allah. Dosamu selangit, sebumi, selaut, segunung, sak donya masih besar. Ghafurur rahimnya Allah. Maka jangan sembarangan, baru ngaji, jrah, nggak tahu maknanya hijrah, lalu kemudian mulai meninggalkan saudara-saudaranya. Ketika engkau menemukan hudanya Allah, menemukan hidayah Allah, bukan untuk dirimu sendiri, tetapi harus ditebarkan ke semuanya, agar semuanya bisa menerima hidayah. Tidak kemudian memisahkan teman-temanmu, kemudian ini kafir, ini enggak kafir, gara-gara karena ini beda agama. Tentang agama aja kamu nggak ngerti. Kamu tidak bisa disebut orang Islam ketika di dalam hatimu tidak ada iman kepada Allah. Amantu billahi, percaya dan yakin kepada Allah. Wa malaikatihi, percaya dan yakin kepada malaikat Allah. Wa kutubihi, dan iman dan yakin kepada kitab-kitab Allah. Apa kitabnya Allah? Paham nggak ente? Kitabnya Allah itu adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Engkau melihat samaknya Yabur aja belum pernah, sudah ngafir-ngafirkan orang. Atau belum melihat samaknya Taurat, sudah mengatakan bahwa kitab itu sudah dipalsukan. Bagaimana sih kamu nih? Bahwa Allah menurunkan kitab-kitab ini untuk diikuti, dan mereka adalah ulul azmi. Tahu nggak ulul azmi artinya? Ulul azmi, nabi yang besar dengan umat yang besar. Siapa mereka? Di antaranya adalah Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, dan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Allah mengakui, Quran mengakui sebagai sang ulul azmi. Umatnya engkau kafir-kafirkan. Maksudmu apa sih? Dari sisi agama aja kamu berbahaya. Tidak hakmu mengkafir-kafirkan orang. Bukan hakmu. Allah sendiri tidak pernah mengkafir-kafirkan orang kok. Lagi proses kok. Maka Musa diminta untuk berdakwah kepada Fir'aun. Musa datengin Fir'aun dengan lemah lembut ya. Apa Gusti Allah nggak ngerti bahwa Fir'aun tidak akan ikuti agamanya Sayyidina Musa? Ngerti, tetapi kewajiban kita untuk dakwatul Islam sampaikan dengan kelembutan.
Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tunjukkan kebenaran agamamu itu dengan hal, dengan perbuatan, dengan akhlak yang mulia, dengan penuh kasih, sayang, suka menolong, bukan mencaci maki dan memaksa. La ikraha fiddin. Gitu loh. Tidak ada paksaan di dalam memberi nasihat. Saya mengartikan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan memberi nasihat. Karena adin an-nasihu. Adin itu nasihat. Makanya kalau engkau memberi nasihat, jangan dengan paksaan, dengan stempel-stempel. Jangan. Berikan kesempatan. Siapa tahu wong Allah sendiri aja ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan baru tertutup pintu tobat. Lah kalau masih hidup, sampaikanlah. Banyak loh yang kemudian mengikuti jejak agama yang saya yakini Islam. Setelah bertemu dan berdiskusi dengan penuh kelembutan, kita tunjukkan keluhuran, kesempurnaan Islam sebagaimana al-yaumal a'maltu lakum dinakum. Jangan klaim-klaiman. Kalau soal syariat kebenaran agama sudah 1600 tahun lebih, sudahlah tunjukkan amal yang baik. Nggih? Tunjukkan amal baik tong supaya hidupmu beruntung. Jangan namamu untung tetapi engkau suka melaknat orang. Agama Islam bukan untuk melaknat orang. Nabi diutus bukan untuk melaknat orang. Nabi diutus sebagai tanda cinta, menebarkan cinta, dan cinta itu sendiri sebagai sosok dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh, gitu dong. Bahwa sekarang teman-teman bintang film ini pada jadi pejabat, jadi ikut di dunia politik, ya silakan. Di Indonesia ini kan bebas. Siapa saja dilindungi oleh undang-undang. Mau jadi RT, jadi presiden, jadi DPR, jadi politisi, jadi bupati, jadi wali kota, silahkan, boleh. Siapa saja boleh. Kita ini memiliki hak yang sama. Setiap warga negara ini dilindungi oleh undang-undang, boleh, dan memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Lah kalau kamu mau nyalon jadi DPR, mau silakan. Jadi bupati silakan. Lah kalau Anda sekarang menjadi DPR RI, harus didukung 100.000. Bisa nggak setahun sampean keliling ke rumah orang 100.000 orang itu? Apalagi jadi bupati, jumlahnya pemilihnya sekian ratus ribu. Bisa nggak Anda keliling meneliti satu persatu bahwa rakyatmu yang memilih engkau sudah makan? Kalau tidak, ini yang berbahaya. Maka nama lain dari Allah itu adalah Al-Adlu, adil. Maka pemimpin sebagai khalifahnya Allah, dia harus adil. Kalau tidak adil, dia melencengkan tugas sebagai seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin yang tidak memiliki akhlak dan pengertian tentang tanggung jawab kepada rakyat, tidak mampu mendengar bahasa batin orang yang dipimpin, tidak mampu melaksanakan amanat penderitaan rakyatnya, dia menukarkan surga dengan kezaliman. Imbalannya apa? Tebak sendiri deh. Anda kan sudah cerdas. Tebak sendiri. Ini. Maka banyak Kiai NU yang tidak mau jadi pejabat karena tahu. Bukan malah gabrul. Bukan hanya karena modal 1-2 ayat sudah sok jadi ulama terus menghakimi orang. Enggak berani. Orang yang berzina saja, yang ngaku berzina saja, itu Rasulullah tidak mau mendengar. Suatu saat ketika ada perempuan mengatakan, ya Rasulullah saya berzina, Rasulullah menghadap ke sana. Ya Rasulullah saya berzina, menghadap ke sana. Sampai muter. Karena berzina saja butuh 4 saksi. Bagaimana perzinaan itu terjadi. Anda belum tabayun,
kepada Gus Yakut, Anda belum tabayun kepada kedutaan besar Arab Indonesia yang di Arab, Anda belum tabayun kepada Dirjen Haji, Anda belum tabayun kepada Presiden, Anda sudah mengatakan begitu. Maka Rasulullah menasihatkan, man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tidak dianggap orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, yang tidak berbicara baik. Kalau tidak bisa berbicara baik, dia diam. Jadi silahkan mau jadi bintang film, mau jadi artis, mau jadi penyanyi, mau jadi pejabat, mau jadi apa, Indonesia bebas. Tanggung jawab ada pada diri sendiri. Karena ketika engkau menunjuk, maka 4 jari sekurang-kurangnya menunjuk kepada dirimu sendiri. Engkau melaknat orang, malaikat 4 melaknatmu, 4 malaikat melaknatmu. Berapa jumlah jamaah haji di Indonesia? Kalikan 4. Maka bertobatlah. Bahwa engkau punya kepengen ini silahkan. Nggak usah ngaget-ngageti lah. Tiba-tiba berubah karena bukan agama itu dirasakan, pengalaman, ada experience, ada rasa dari tataran syariat sampai menemukan hakikat, menemukan rasa ketuhanan yang disebut makrifat. Ente baru belajar syariat buku kitab alip-alipan aja belum katam sudah menghukumi orang. Oke, sekali-sekali lah datang ke pesantren saya Abdurrahman Wahid, tak siapin makanan. Kalau cuma sekedar bintang film atau artis saja saya bisa ngasih makan. Dan pesantren saya ada 12, semua gratis. Oke, sekali-sekali datanglah dan kita ngobrol yang baik-baik, karena mulut Rasulullah mentobati ini berbahaya. Alafu minkum ilalikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.